warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam rangka mediasi pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Hashim Anta Maulana, selaku mediator yang akan memimpin jalannya mediasi pada hari ini. Mungkin selanjutnya saya akan mengizinkan para pihak untuk memperkenalkan diri terlebih masing-masing. Oke, untuk pihak penggugat saya persilakan. Perkenalkan, saya Siti Ulinuha, bertempat tinggal di Jakarta Selatan dan didampingi oleh kuasa hukum saya. Baik, saya Ina Istiqomah, saya kuasa hukum dari Siti Ulinuha. Oke, baik, selanjutnya saya persilakan kepada pihak tergugat untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dias Puji Utomo. Saya tinggal di Jakarta Pusat. Oke, baik. Jadi sebelumnya saya mengizinkan bahwa dalam proses mediasi ini perlu diketahui bahwa proses mediasi ini merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang di luar litigasi atau non litigasi atau di luar pengadilan. Nah, hal ini selaras sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Pasal 14 ayat 7 bahwa saya selaku mediator itu bersifat netral. Artinya saya tidak dapat memutus ataupun memaksa di antara kedua belah pihak. Nah, mungkin sebelum ke dalam proses mediasi, saya akan membacakan terlebih dahulu prinsip-prinsip yang ada di dalam mediasi itu sendiri. Yang dimana prinsip dalam mediasi itu sendiri yang pertama itu adalah parsial. Artinya saya tidak bisa memihak sebagai mediator kepada pihak tergugat ataupun kepada pihak penggugat. Kemudian yang kedua itu adalah saya tidak dapat memiliki hak untuk memutuskan karena keputusan berada di dalam kedua belah pihak tersebut. Dan yang ketiga itu adalah prinsip kerahasiaan. Artinya proses mediasi ini nanti hasilnya itu adalah bersifat rahasia daripada konsumsi publik. Dan yang terakhir yaitu adalah kaukus. Bila suatu pertemuan secara terpisah diperlukan, maka akan dilakukan secara terpisah. Nah, mungkin sebelum ke dalam proses mediasi, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib dalam proses mediasi kali ini. Yang pertama yaitu adalah tidak dapat memotong pembicaraan. Artinya para pihak harus terlebih dahulu menyelesaikan gagasan atau pendapatnya. Kemudian yang kedua yaitu berbicara secara gantian. Artinya para pihak dipersilakan untuk berbicara ketika mediator telah mempersilahkan kepada para pihak untuk berbicara. Kemudian yang ketiga yaitu tidak boleh minum minuman keras atau dalam kondisi mabuk dan juga merokok. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah tidak boleh memain HP atau bermain alat elektronik. Dan yang terakhir yaitu adalah tidak boleh merekam proses daripada mediasi itu sendiri yang terjadi pada hari ini. Mungkin saya kira dengan dibacanya tata tertib ini, saya rasa para pihak telah menyepakati dan menyetujui. Apakah pihak tergugat menyetujui? Baik, menyetujui, Pak. Oke, baik. Apakah dari pihak penggugat menyetujui? Baik, setuju Pak. Oke, baik. Terima kasih. Baik, mungkin langsung saja kita masuk ke dalam proses mediasi pada kali ini. Yang mungkin selanjutnya yang pertama saya ingin mendengar bagaimana penjelasan dari pihak penggugat itu sendiri. Pada Ibu Ulin saya persilakan. Jadi gini Pak, tempo hari ada yang datang kepada saya, seorang Pak Dias datang kepada saya untuk meminjam uang sebesar 200 juta, yang dimana uang tersebut akan dipergunakan untuk membangun sebuah pabrik, yaitu pabrik krim singkong. Namun kesini kok gantinya kayak nggak jelas gitu ya Pak. Kayak apa ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan lancar pengembaliannya, kok kesini malah sering ada keterlambatan. Bahkan sebulan ini Pak Dias itu nggak bayar sama sekali Pak. Kayaknya saya pengen gimana caranya dengan kasus saya, uang saya yang pernah dipinjam oleh Pak Dias ini, pengembalian
pengembaliannya ini lancar Pak. Sementara saya ini Pak Dias ini kok nggak ada kejelasan apa-apanya. Oke. Mungkin ada tambahan dari kuasa hukum penggugat. Iya, betul yang disampaikan oleh klien saya. Jadi pada bulan Februari klien saya datang kepada saya Pak untuk meminta pendampingan hukum bahwa dia punya masalah dengan Bapak Dias gitu. Jadi klien saya memberi pinjam kepada beliau 200 juta untuk usaha ya, penggugatnya itu usaha keripik singkong. Nah senilai 200 juta. Tetapi di bulan keempat si penggugatnya itu tidak melakukan kewajibannya membayar hutang tersebut. Penggugat baru bayar hutang 75 juta. Jadi sisa 125 juta. Bagaimana kewajibannya untuk membayar hutang selanjutnya? Begitu. Oke, baik. Berarti dari sini saya dapat simpulkan bahwa pihak penggugat ini meminta untuk saudara tergugat membayar tunggakan yang ada ya, Betul. yaitu sebesar 125 juta. Betul sekali. Oke, baik. Mungkin selanjutnya saya ingin mendengar pernyataan dari pihak tergugat ya pada Bapak Dias. Saya silakan. Benar Pak, bahwasanya saya telat membayar utang yang diberikan oleh Ibu Nuha. Tapi di sini saya merasa sangat kecewa karena kami sudah menjadi rekan bisnis yang sangat lama. Seharusnya Ibu Nuha itu tidak menggugat saya seperti ini. Mungkin ada cara lain yang lebih baik dalam menggugat saya, Pak. Oke, baik. Mungkin dari pernyataan pihak Bapak Dias dan juga Ibu Nuha, saya dapat ambil sebuah kesimpulan atau benang merahnya bahwa di antara kedua belah pihak ini memang pernah menjalin hubungan baik dalam bisnis atau usaha. Namun hanya saja ada beberapa hal yang membuat pertemanan atau hubungan baik Bapak dan Ibu menjadi bermasalah. Nah, tapi dalam hal ini justru saya dapat simpulkan bahwa kedua belah pihak ini memang menginginkan hubungan yang baik itu kembali dengan cara Ibu Ulin tadi telah menjelaskan bahwa Bapak Dias ini harus melunaskan hutangnya. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan juga oleh Bapak Dias. Bagaimana mungkin ada tanggapan dari Ibu Ulin? Mohon maaf ya Pak, sebelumnya saya pribadi sih udah mengingetin gitu Pak, sekali dua kali udah saya chat melalui WhatsApp kan. Nah, respon dari Pak Dias ini cuma dibaca doang Pak, makanya saya usut ke jalur hukum gitu Pak. Oke, baik. Mungkin dari Saudara Dias ada tanggapan? Baik, sebenarnya saya meminjam uang dengan Ibu Nuha itu untuk membiayai perusahaan saya, tetapi karena ada efek pandemi dan lama-lama pendapatan perusahaan saya itu turun Pak. Di sisi lain saya juga harus membiayai pengobatan ibu saya yang sedang sakit. Bohong Pak, kenapa kamu nggak konfirmasi dari awal? Kalau Sebentar misalkan Ibu Nuha. Kalau misalkan Ibu Nuha seperti ini, maka proses mediasi tidak dapat dilanjutkan. Silakan Bapak. Nah, saya juga ada itikat baik untuk membayarnya. Kenapa saya bisa telat membayar? Karena saya sedang fokus merawat ibu saya yang sedang sakit, Pak. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin kita tadi sudah mendengar pernyataan dari pihak tergugat yaitu Bapak Dias. Mungkin ada tanggapan dari pihak penggugat. Saya Ya, baik. Menanggapi omongan dari Bapak Dias ya. Jadi gini, Pak, ketika Pak Dias mengalami ada kendala masalah ya, saya juga mengalami Pak, mengalami kemudian baik secara material dan non material. Lalu kenapa Bapak Dias itu baru mengkonfirmasi sekarang? Ketika kami sudah berusaha menghubunginya. Nah, ketika udah ada mediasi seperti ini, bagaimana tanggapan Bapak Dias?
Klien kami sudah mengalami kerugian Pak 125 juta. 2 bulan Bapak dia tidak bayar hutangnya. Mungkin dari pernyataan pihak penggugat dan juga yang selama tadi proses mediasi, saya dapat simpulkan bahwa kedua belah pihak ini memiliki ikat baik untuk menyelesaikan sengketa ini di dalam proses mediasi ini, yaitu dengan cara pelunasan utang atau tunggakan yang harus dibayar oleh pihak tergugat. Nah, berarti dalam hal ini pihak penggugat dan juga pihak tergugat menginginkan adanya hubungan baik kembali dalam proses atau suatu usaha yang dijalankan. Ya, baik. Mungkin tadi kita sudah mendengarkan bahwa penjelasan dari pihak penggugat, bagaimana mungkin dari tanggapan Bapak Dias. Tanggapan saya punya itikat baik untuk melunasi utang yang diberikan oleh Ibu Nuha, tapi dengan tidak kontan Pak bayarnya, tetapi dengan cara mencicil bayarannya. Baik. Tadi juga berarti dalam kedua belah pihak ini memang ada itikat baik untuk bersatu kembali dan menyelesaikan sengketa ini dalam proses mediasi kali ini. Mungkin bagaimana dari pihak Ibu Ulin? Mungkin dari saya pribadi ya Pak, saya akan memberi waktu selama 3 bulan untuk menyelesaikan utang ini Pak. Baik. Mungkin tadi juga kita sudah menjelaskan bahwa mendengarkan bahwa penjelasan dari Ibu Ulin ini telah memberikan keringanan kepada Bapak untuk melunasi utang Bapak dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh Ibu Ulin. Kemudian bagaimana dengan tanggapan Bapak? Tanggapan saya, selain saya keberatan terhadap jangka waktu yang diberikan Ibu Nuha, saya juga merasa wibawa saya dan harga diri saya tuh jatuh Pak. Kenapa tidak menagihnya dengan cara baik-baik dan menyelesaikan sengketa ini dengan cara baik-baik? Mungkin saya bisa mengajukan kepada Ibu Nuha bahwa waktu yang saya minta yaitu 6 bulan. Ya, mungkin dari pihak Bapak Dias dan Ibu Ulin sudah saya temukan titik temunya bahwa sama-sama ingin menyelesaikan sengketa ini di proses mediasi kali ini. Dan kemudian juga di Bapak Dias sudah ada itikat baik untuk menyelesaikan tunggakannya, tapi dengan jangka waktu yang lebih lama dari permintaan Ibu Ulin. Nah, mungkin saya dapat simpulkan juga bahwa tadinya Bapak Dias dan Ibu Ulin ini memang rekan kerja yang baik ya, dan juga sama-sama menjalin hubungan yang baik. Namun ada beberapa poin yang menjadikan permasalahan ini dibawa ke dalam proses mediasi kali ini. Yang pertama yaitu adalah permasalahan hutang, dan yang kedua itu adalah terkait dengan harga diri Bapak Dias. Nah, bagaimana dengan tanggapan pihak penggugat? Saya misalkan. Baik, jadi Pak Dias bilang ya sebelumnya kenapa harus dia digugat. Sebelum ada gugatan ini, kami telah mengirimkan 3 kali somasi. Ini somasi yang kami telah berikan. Tapi oleh Bapak Dias dia indahkan, tidak ada tanggapan, tidak ada balasan. Bahkan kami telah mendatangi perusahaan dan tempat rumahnya, tidak ada respon apapun. Baik. Apakah benar seperti itu? Betul Pak, apa yang dikatakan oleh kuasa hukum saya. Kalau selama ini saya telah mengajukan somasi Pak, namun dari Pak Dias sendiri yang kurang merespon Pak. Saya juga bingung. Saya juga kan punya utang saya di mana-mana. Sementara saya mau nagihnya juga Pak Dias seperti itu Pak. Oke. Mungkin dari pernyataan hak penggugat ini dapat saya ambil kesimpulan bahwa Bapak Dias ini harusnya melunasi hutang secepatnya, dan telah diberikan somasi juga oleh pihak penggugat, namun Bapak Dias tidak merespon. Oke, baik. Mungkin dalam hal ini berarti saya ambil sebuah titik merahnya atau titik temunya bahwa pihak penggugat memang pengen menyelesaikan masalah ini secepatnya dan tidak berlarut-larut dengan cara Bapak Dias untuk melunasi hutangnya. Oke, baik. Baik, tanggapan saya terhadap somasi yang diberikan oleh Ibu Nuha itu saya merasa sangat kecewa ya Pak. Kenapa saya tidak
mengindahkan somasi yang dilayangkan oleh Ibu Nuha, karena itu menyangkut harga diri saya. Seharusnya ada cara yang lebih baik daripada somasi tersebut, Pak. Terus juga saya ingin melakukan itikat baik terhadap pelunasan utang ini, karena saya tidak mau berlama-lama untuk dalam kasus ini, Pak. Oke, baik. Jadi saya dapat simpulkan bahwa dalam proses mediasi kali ini ada 2 poin yang harus diselesaikan. Yang pertama yaitu adalah pelunasan utang, kemudian yang kedua itu adalah harga diri Bapak Dias. Nah, mungkin saya serahkan kepada para pihak yang ingin dibahas terlebih dahulu poin mana. Mungkin dari pihak penggugat. Baik Pak, terima kasih Pak. Tadi kan yang udah saya sampaikan, kalau saya pengen cepet-cepet dibayar Pak, dan saya udah memberikan tempo waktu kurang lebih 3 bulan. Ya semoga Bapak Dias juga bisa memaklumi diri saya Pak, karena selain Bapak Dias yang memiliki kepailitan, saya juga ada beberapa hutang ke orang lain, dan itu pula sama-sama kita harus bayar. Nah maka dari itu saya meminta Pak Dias untuk secepatnya Pak melunasi hutang saya. Oke, baik. Bagaimana tanggapan dari Bapak Dias? Tanggapan dari saya sebelumnya meminta maaf atas kelalaian saya dalam membayar hutang. Saya juga menyetujui dengan jangka waktu yang diberikan oleh Ibu Nuha. Oke, baik. Berarti dalam proses kali ini berarti sama-sama sepakat untuk melunasi hutang dan menyelesaikan sengketa pada mediasi kali ini dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Baik, mungkin saya ingin membuat akta perdamaian terlebih dahulu untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti kesahannya atau bukti hukum tertulis yang mengikat di antara kedua belah pihak. Oke. Saya sambil menulis akta perdamaian bahwa dalam akta perdamaian ini Ibu Ulin dan Bapak Dias sepakat untuk menyelesaikan sengketanya di dalam proses mediasi kali ini, yang dimana Bapak Dias berkewajiban untuk membayar tanggungannya selama kurang lebih yaitu 3 bulan, yaitu jangka waktu atau jangka tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, mungkin bisa ditandatangani oleh kedua belah pihak. Silakan untuk Ibu Ulin selaku penggugat ditandatangani di sini. Ya. Oke, baik. Kemudian Bapak Dias silakan ditandatangani di sini. Oke, baik. Dan saya selaku mediator maka dengan adanya akta perdamaian ini, saya anggap proses mediasi kali ini telah selesai dan juga telah usai, dan kesepakatan di antara kedua belah pihak telah tercantum di dalam akta perdamaian yang ada ini. Mungkin selanjutnya kita bisa dokumentasi sebagai bukti tertulis dari apa yang telah menjadi hasil dari mediasi ini. Oke, baik. Mungkin telah selesai juga. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Sama-sama.